aku lupa nanti kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teh Nur apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Teh ini dua gadgetnya ya? Gadgetnya, Maksudnya emang kameranya yang bawah? Apa gimana sih? oh masa sih, Iya, masa aku sih. ngeliat yang ini. Nah, makanya atau gadgetnya dua atau gimana sih? Oh, Masya Allah udah di print juga ya. Masya Allah, Oh, Alhamdulillah. soalnya ih, kok nggak bisa ya? Gak tahu atau gimana caranya Ayo udah kayak tadi, Teh baliknya. lah. Kayak tadi aja tuh. Nah, dah. Ini aman sih. Tapi emang aku tidak melihat diriku sendiri sih. Jadi kayak di bawah gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Teh Nur, jadi em, Alhamdulillah ya, punten ya Teh ya, kemarin sempat ke delay lama. Semoga Iya, hari ini hari yang terbaik ya, waktu yang terbaik iya. menurut Allah gitu. Nah, sebelum kita mulai, aku mau bacain dulu apa ya agenda hari ini. Yang pertama perkenalan, terus pembacaan hasil talent mappingnya kayak gimana, terus yang ketiga pembahasan sesuai dengan kebutuhannya Teh Nur sekarang, terus penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung aja ke sesi yang pertama, perkenalan. Mangga silakan Teh, boleh memperkenalkan diri, umur berapa sekarang, terus background pendidikannya apa, terus pekerjaannya sekarang lagi sibuk ngapain, em, anak mungkin usia berapa gitu ya. Terus apa yang melatar belakangnya akhirnya penasaran pengen cobain talent mapping ini. Silakan Teh, mangga. Assalamualaikum Teh, perkenalkan nama Assalamualaikum saya warahmatullahi Nur, usia menjelang 41. Hmm, eh, kebetulan saya tuh ASN Teh wabarakatuh. di sini di Bandung, tapi belum lama. Tadinya saya kerjanya di Jakarta. Hmm, Nah, jadi kenapa langsung kenapa saya mulai belajar gitu mengenali diri sendiri itu karena waktu COVID itu saya pindah ke Bandung. hmm. Berawal dari eh, iseng-iseng berhadiah. Jadi sebenarnya saya tidak punya siapa-siapa di sini, tapi Allah berikan jalan gitu ya, saya bisa pindah ke sini. Satu Mhm. rumah sama suami, tadi kami LDM. Hmm, hmm. LDM hampir 6 tahun. Masya Allah. Pindah Hmm, ke sini saya tuh Juli 2020, bulan hmm. depannya saya hamil anak Hmm, pertama. hmm. Setelah saya divonis sama Prof. Sofi dan dokter-dokter kandungan di sini dan di Jakarta, kamu mah susah hamil, katanya Hmm, gitu. hmm. Nah, tapi eh, lagi-lagi ya mungkin jalannya harus begitu, saya harus merelakan semua yang sudah saya capai lah ibaratnya. Hmm, Eh, eh, melepas berat badan ini nanti 11 tahun. Terus sinal dari nol tuh ya kejeglak jet, jet lag gitu ya, jet lag lah gitu ya. hmm. Nah, terus tiba-tiba eh, saya punya anak kecil juga. Terus situ saya ngerasa kayak ini bukan saya gitu. Hmm. Terus akhirnya pas eh, tahun lalu ya, tahun lalu eh, kebetulan kayak ada assessment gitu. Saya didiagnosa punya tingkat anxiety yang Hmm. Jadi soalnya sama siapa Teh? sama ada psikolog. Jadi Oh. kayak sebenarnya kita cuma ngisi tes tes Hmm, kayak Google Google hmm. link Oh. gitulah kayak Hmm, cuma hmm, beberapa hmm. pertanyaan gitu.
Nah, tapi saya masuk radar nih, gitu. Oh iya. Sampai sini ditanyain kenapa, gitu. Sebenarnya kayak kalau misalkan orang melihat saya sudah lama menikah, memang lama. Tapi kamu kan memang kayak baru Senin sampai Minggu 24 jam bersama itu memang baru 2020 kemarin kan, berarti baru mau 6 tahun gitu. Terus tiba-tiba punya anak pula di usia yang tidak muda pula. Nah, itu kayak apa? Hmm, kayaknya kaget, kaget. Gitu ya. Nah, makanya ya setahun belakangan lah, saya itu banyak belajar tentang diri saya sendiri sebenarnya. Dan latar belakangnya semua latar belakang itulah. Nah, saya ceritakan ke orang. Dan anehnya kan ketika kirim hasil, jadi kan setelah mengisi link itu kita dapat sesi one on one gitu. Oh, ya. Dan saya kaget, kaget. Ternyata hasilnya selaras sama tren tipologi yang hasil dari SS saya sama buku itu, makanya oh ternyata saya punya satu sisi yang eh, tidak disangka-sangka saya punya gitu. Apakah itu? eh Ranger Commander Hmm. tuh yang terbentuk di sana, di tempat lama tapi tidak bisa saya pakai di sini. Nah, itu Hmm. tantangannya yang eh, ketika saya ketemu bakat saya tapi saya nggak bisa aplikasikan dan nggak bisa pakai gitu. Kenapa Jadi teh nggak bisa dipakai teh? eh, ibarat di sana saya punya power, di sini enggak tuh. Oh gitu, ya 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 Ya, ya. Ya. eh, ketika saya menemukannya loh, loh, Gitu. Sama ini teh tadi kan teteh bilang pas hamil itu kayak melepaskan semua yang telah teteh capai gitu ya. betul. Nah, kenapa sampai ke kesimpulan itu tuh kenapa teh? Karena emang harus apa tadi berhenti kerja atau apa sih tadi sempat kepotong Oh, tersendat gitu. sebenarnya berhenti sih enggak, Mm, cuman eh, eh, saya udah punya pencapaian di sana mm, yang tidak bisa saya teruskan di sini. Jadi saya mm, kayak eh, kayak isi bensin. Oh ya, dari nol lagi. hmm. Mulai dari nol lagi ya. Ya, 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 ya. Kalau misalnya sekarang ASN-nya boleh tahu nggak sih Teh posisi spesifiknya gitu? Ini kalau teteh hafal dan ini, jadi kan ada eh, jabatan saya tuh ikut tes jabatan fungsional, fungsional ada namanya. Fungsional. Mm-mm. Maksudnya Eh, job job desk-nya apa Teh? Jabatan city planner. Oh, city planner. Berarti Teteh yang merencanakan gitu ya, membuat perencanaan, Iya, iya, merencanakan sesuatu gitu kali ya? Hmm, iya, menganalisis gitu. iya. Selama ini kerasanya enjoy nggak Teh ngelakuin hal itu? Hmm, Merencanakan, menganalisis sesuatu, mungkin memitigasi resiko juga nggak sih? iya, Heeh. enjoy, enjoy. Mm-mm. Cuman dulu saya banyaknya hitung. Oh, basic saya nih teh lupa. Oh iya iya Basic iya saya iya. teh satu statistik. Mm-mm. Nah, S2-nya ambil kebijakan publik tapi ekonomi. Ekonomi kebijakan Nah, jadi pas di sana kan saya kerjanya ngitung, hitung Mm-mm. uang lah yang tidak ada Mm-mm. di meja gitu ya. Iya. Jadi wah, karena angka saya on fire gitu. Wah, Ya, smart, smart, smart. ya betul. Terus di sini yang di itu bukan bukan tentang itu, lebih ke
apa ya? Em, Kualitatifnya gitu kali ya? Kalkulatifnya, tapi kan sebenarnya perencanaan kota itu lebih spesifik ya, sampai ada mata kuliahnya jurusannya sendiri gitu. Nah, Mm-mm. untuk orang yang non jurusan itu atau Mm-mm. minimal pernah sekolah teknik lah, itu tuh Mm-mm. kayak 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 apa ya? Kayak orang awam yang clueless gitu. Hmm. Jadi saya di sini mau membiasakan diri menjadi spons yang kayak mereka ngomong apa gitu, teman-teman saya ngomong apa, nanti saya tahunya Hmm. belakangan gitu. Jadi kalau nggak saya sambil buka chat GPT ini teh apa, terus ini teh apa, oh Hmm. gini maksudnya gitu. Istilah-istilah yang saya nggak pernah tahu gitu, tapi Oh. jadi jadi banyak banyak belajar Jadi dunia dan berbeda gitu ya? Eh, beda banget. Oh Terus dulu gitu. lebih makro, Hmm. lingkup bahasanya kayak Ya. dulu kan bahasanya dari Sabang sampai Merauke gitu. Kalau sekarang ya Mm-mm. cuma satu lingkup kota tapi dengan masalah yang lebih kompleks Ya. gitu Bandung aja berarti ya? skopnya. Betul. Gitu. Mm. Ya, 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 ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Teh Nur? Hmm, udah Udah gitu aja. kayaknya. Oke. Kita coba sekarang membacakan hasilnya sambil kita coba raba apa ya hubungannya ya dengan yang Teteh sedang rasakan saat ini. Em, jadi untuk talent mapping sendiri, em, oh iya nih, kemarin itu sempet ya waktu aku baca feedbacknya Teh Nur tentang yang trauma series ya kalau nggak salah tuh kayak kata Teh Nur tuh kayak tapi belum kebayang karena aku tuh kayak butuh kayak menganalisis kayak aku tuh masuk yang mana ya gitu ya jadi tuh kayak ngawang gitu ya. Nah kemarin tuh sempet di Terawang nih kayaknya analytical deh gitu kan si Teh Nur ternyata bener ya nomor satunya. Ternyata Bener ternyata jadi emang ketika mendapatkan masukan inputan tuh nggak cukup yang langsung diterima tapi kayak gimana sih iya, maksudnya gitu ya datanya tuh gimana iya. sih gitu Aduh, logikanya jangankan tuh gimana. gosip artis aja saya Nah tuh sampai ternyata ya Bu setelah lihat ini pantesan saya tuh iya nggak mau selesai percaya baca begitu gosip saja artis gitu tuh ya. sampai di situ ya. Iya Mana benar. sih videonya, mana sih rekamannya dulu pernah dia ngomong gitu gitu. Iya betul. Pantesan ya. Saya tuh sampai segitunya mau jadi gini, kadang saya bingung, saya analytical apa sampai kok saya kepo itu gitu. Berarti data dan bukti yang saya dapat tuh nggak cukup untuk meyakinkan sisi analytical saya untuk menjawab pertanyaan mungkin ya Bubu ya. Betul, Makanya saya kepo itu. betul. Dan lagi di sini kita bisa lihat ya teh di sini tadi aku highlight deh aku highlight di sini tuh 100 ya. Nah berarti Hmm, di sini ada ya 100 di bawah nih angka 100. Nah ini tuh adalah kalau dalam statistika nilai tertinggi gitu dari 1 sampai 434 Teh Nur itu milih si analytical tuh bener-bener 100 gue banget gitu. Jadi antara 0 sampai 100 nilainya 100 berarti emang si analytical tuh tenur banget gitu. Sedangkan si WOO yang nomor 34 itu hasilnya segini 36 gitu si nilainya. Dan mediannya di hmm, tengahnya itu 72 kayak gitulah kira-kira. hmm, Jadi kalau dibilang seanalitikal apa sih aku 100% gitu loh. Jadi emang hmm, 100 gitu bener-bener yakin banget gitu terverifikasi gitu ya sama hasil ini gitu. hmm, Nah, untuk talent mapping ini aku perlu jelasin dulu ya, ada 5 ya hasilnya tuh ada urutan bakat hmm, terus ada peta bakat, potensi kekuatan, strength cluster map, sama strength typology. Nah, untuk hari hmm, ini kita akan fokus ke urutan bakat dan peta bakatnya tenur ya. Nah, untuk yang pertama aku akan bacakan dulu yang urutan bakat ini. Nah, bakat itu apa sih sebenarnya? Kalau dulu mungkin zaman sekolah tuh identiknya bakat itu yang bisa dilombain ya teh ya. Kayak lomba kayak bakat menyanyi, hmm, memasak gitu ya, olahraga gitu. Terus kita tuh suka bertanya-tanya, jadi aku tuh kayaknya nggak berbakat ya, nggak mau ikutan lomba apa iya. tuh gitu ya.
gambar Ternyata, nggak bisa. iya, bener nggak bisa. Masa gitu aja ya, menyanyi komodo di pingsan ya di panggung kalau aku mah. Nah, ternyata kalau dalam talent mapping ini, ternyata bakat itu adalah pola alami gitu. Jadi pola itu kan berarti berulang ya teh ya. Pasti orang statistika mah tahu lah pola itu berarti berulang ya. Memang berulang, senatural itu gitu. Ketika kita merespon sesuatu, ujian kehidupan atau apapun itu, bagaimana kita merasa, berpikir, bertindak, nah itu tuh bakat kita gitu. Sangat mempengaruhi cara kita merasakan sesuatu, berpikir, bertindak gitu. Dan selalu produktif teh gitu. Bakat itu selalu produktif, selalu positif gitu. Sehingga ketika teteh nanti kita tahu punya analytical, pasti positif ya ini tuh ya sifatnya. Cuman mungkin teteh berpikir, tapi kok ini sebenarnya si analytical ini suka bikin aku overthinking ya gitu. Atau suka bikin aku teh jadi curigaan sama orang, atau suka bikin aku teh susah mengambil keputusannya parah banget gitu, atau gimana gitu ya. Nah, berarti dia udah munculnya tuh bukan di produktivitas, tapi malah kontraproduktif teh. Atau kita tuh kalau di trauma series bilangnya shadow talents. Nah, kenapa dia jadi shadow talents? Macam-macam. Bisa kemarin kayak kita bahas kalau misalnya dari sudut pandang trauma bisa jadi karena trauma, bisa jadi karena stres gitu ya. Bisa jadi karena pokoknya hal-hal yang negatif di kehidupan gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang kita mau bahas di sini, aku akan coba membahas dulu, menggali dari sisi fitrahnya teh. Jadi Allah tuh menginstal ini ke teteh, sebenarnya tuh sisi produktifnya tuh kayak gimana sih? Gitu, penjelasannya kayak gimana? Kayak gitu. Nah, ini ada 1 sampai 34. Seperti ranking teh, nomor satu itu berarti dia yang paling kuat, yang paling alami keluarnya. Jadi ketika teteh tadi mendengar gosip artis, pasti ini tuh keluar pertama gitu. Masa sih? Gitu kan, pengen tahu lebih lanjut gitu. Apapun itu, pokoknya teteh meresponnya dengan analytical ini gitu. Terus 1 sampai 7 ini bakat yang sangat dominan. Dilanjut ke 8 sampai 14 tuh bakat pendukung, kuat gitu. Ini kalau ini dominan banget, ini yang ini kuat. Dan yang terakhir kita mau bahas bakat yang sangat lemah, yang 28 sampai 34. Kalau 1 sampai 14 ini teh, kalau diaktualisasikan bisa membuat teteh bahagia, happy, fulfill gitu ya, terus Hmm. berenergi gitu. Hmm. Nah, sebalikannya, kalau 28 sampai 34, kalau teteh memaksakan beraktivitas di sini, hasilnya adalah capek, nggak happy gitu ya. Mungkin bisa, tapi itu rasanya kok capek banget ya gitu. Nggak puas, kayak gitu, susah ngerjainnya, kayak gitu kira-kira. Nah, aku akan coba mulai untuk membahas bakat 1 sampai 7 bakat dominan teteh. Yang pertama tadi analytical, yaitu analitis mencari data dan bukti. Berarti ini udah valid ya Teh ya. Bener ya udah kerasa banget gitu ya. Berat. Nah, yang terus yang kedua adalah disiplin, artinya senang keteraturan, struktur jadwal. Aduh, bentar Teh, aku minum dulu ya Teh. Iya, Batuk. mantap. Hmm.
Assalamualaikum, Tanur. Aku izin off video ya. Boleh kah? Tiba-tiba batuk-batuk. Eh, halo Tanur, kayaknya masih di itu ya, masih di apa namanya? Hmm, di silent punya Tanur. Nah, Aku izin off video ya Teh ya. Kayaknya ya, harus buka nikop nih agak ngap gitu. Oh ya Allah, kaderullah. Nah, kita mulai yang kedua, itu disiplin. Artinya, Teh Nur itu butuh sesuatu yang teratur, terstruktur, terjadwal gitu. Jadi kalau misalnya em, di luar dengan ekspektasi Teh Nur tuh kadang suka agak-agak cranky nih gitu. Wah nggak sesuai sama yang udah aku jadwalin, kayak gitu misalnya iya, ya. tidak Itu sesuai dengan itu rencana. tidak sesuai dengan rencana gitu. Nah itu disiplin. Jadi seneng banget keteraturan. Nah, futuristik. Futuristik itu orangnya visioner, Teh. Kadang-kadang orang futuristik tinggi kayak Teteh ini bisa dibilang kayak punya indera keenam gitu ya. Jadi yang nggak orang lain lihat, Teteh bisa melihat itu gitu ke depannya tuh kayak gimana sih diramal sama Teteh gitu ya. Tapi selain insting, karena Teteh punya analytical juga si visioner ini karena berdasarkan data dan fakta yang Teteh punya gitu. Kayaknya ke depannya bakal gini 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 nih gitu. Kayak bayang jelas banget gitu orang futuristik tuh kayak gitu. Jadi orang lain nggak bisa lihat masa depan kayak gimana sih. Nah kalau buat Teh Nur tuh kelihatan jelas gitu dan bisa merencanakan seperti itu. Yang keempat fokus. Teteh juga bisa berkonsentrasi pada satu tujuan jangka panjang gitu. Jadi kalau Teh Nur tuh kalau ngerjain sesuatu bisa tahan lama ya Teh ya. Bisa ngerjain satu hal tuh bisa terus gitu dikerjain telaten banget. Nah, orang dengan fokus lemah itu biasanya kalau belajar sesuatu atau ngerjain sesuatu tuh suka uclak-aclok gitu Teh kalau orang Sunda mah. Cuman karena Teh Nur fokusnya tinggi, Teh Nur tuh bisa fokusnya lama banget ngerjain satu hal kayak gitu. Nah, terus deliberatif. Teh Nur tuh orangnya hati-hati, teliti, ya Teh ya. Makanya tuh kalau pas banget suka hitung-hitungan angka itu ya. Kalau misalnya orang lain tuh eh, sekilas lihat tuh kayaknya oke nih laporannya. Cuman kalau Teh Nur karena deliberatifnya tinggi, kayaknya sekali lihat juga kayaknya ada yang salah nih, apa ya gitu. Kayak ada feeling-feeling gitu. Gitu kayaknya ada yang salah nih, Hmm. apa ya gitu. Nah, bakat deliberatif yang tinggi ini juga membuat Teh Nur tuh cenderung agak lebih sulit juga untuk membuat keputusan karena Teh Nur bisa melihat 1001 resiko dari Iya, masing-masing pilihan keputusan gitu. Jadi agak lama gitu ya betul. dipilih-pilih Iya, dulu kalau A gini, kalau B gini, kalau C gini gitu ya Teh ya. jadi terlalu banyak pertimbangan ya Bunda Nah, ya. betul, deliberatif membuat Hmm. seperti itu. Ditambah lagi tadi ada analytical, jadi semakin makin gitu ya, Iya. gitu. Semakin lama lagi dalam mengambil keputusan. Nah, yang nomor 6, input. Input itu menarik banget teh. Bakat input tuh mereka senang mengumpulkan informasi atau koleksi. Jadi senang banget ngumpulin sesuatu. Bisa yang Oh, terlihat atau yang nggak oh, terlihat. Kalau yang oh, terlihat misalnya ya kayak buku atau koleksi tas atau koleksi misalnya panci itu nggak cukup satu tapi kayaknya aku belum punya yang ini aku mau punya gitu. Kayaknya pisaunya harus yang warna-warni gitu. Kalau input tuh kayak gitu, kayaknya harus semua dikoleksi, harus semua punya. Atau yang nggak terlihat teh, kayak misalnya suka traveling, nyoba hal-hal baru, nyoba kulineran, datang ke tempat baru, atau seneng nonton berita, fakta-fakta terbaru, nonton YouTube, baca koran, baca buku untuk mendapatkan info terbaru. Nah, itu orang input kayak gitu, teh. Seneng hmm. banget kayak gitu. Join kelas-kelas, beli e-book gitu ya, kalau zaman sekarang tuh. Nah, itu orang input. Iya. Selalu penasaran gitu. Selalu penasaran. Walaupun dipelajarinya nggak tahu kapan, itu sampai di save dulu semua, Yes. dibukanya malah. Yes, itu orang input kayak gitu teh. Nah, kadang-kadang Hmm. tuh kalau aku lihat orang yang suka nimbun buku, itu biasanya input gitu. Tapi kalau misalnya orang nimbun buku, tapi pasti dia baca gitu ya. Nah, itu biasanya input iya, learner juga iya gitu. Oh, Jadi kalau inputnya punya, tapi learnernya nggak punya, biasanya suka nimbun.
nimbun buku, nimbun kelas, nimbun apa gitu. Iya, Atau enggak di HP-nya banyak banget screenshotan, screenshot link-link, ya, link-linkan, terus ya, ngumpulin quotes-quotes tuh banyak banget kayak gitu, input foto-foto bertebaran gitu. Nah, jadi pusing. terus yang tujuh, komen. Komen itu orangnya suka konfrontasi gitu ya. Bisa memimpin, ngambil keputusan gitu. Tata tuh berani kayak gitu, gitu. Em, terus orang komen tuh kalau punya unek-unek ya bisa gitu ya, nyampein gitu langsung kayak gitu. Nah, dari 1 sampai 7 mangga teh kalau misalnya ada yang mau diklarifikasi, mau, oh ya benar nih Bu gitu, atau kayaknya ini belum kerasa deh Bu, atau gimana teh kira-kira nih aliran rasanya 1 sampai 7. Semuanya terasa dan semuanya iya. Kerasa banget gitu ya. Terasa ya. Cuman yang input nih, eh, apa namanya? Rasanya gimana? Mm-mm. Ke input ini, eh, jadi pas 2019 ya, 2018, jadi saya kenal sama yang KonMari Method itu. Kenapa? Kenapa apa teh? Kenal sama KonMari Method. Oh iya, 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 Nah, betul, betul. itu teh agak mengusik sisi Ya, mungkin kesenangan saya betul, betul. semuanya. Betul, Jadi betul, apa betul, ya? betul. Ini sebenarnya terlalu pas saya decluttering, Mm-mm, eh mm-mm. se- se- jadi ikut kelasnya Gemar Rapi itu, bahkan Oh iya, saya Gemar Api ya. ya saya sampai berantem sama pengajarnya. Jadi ternyata waktu submit kelas saya itu nggak klik submit. Jadi kesalahan saya itu doang, saya di kick Oh, dari kelas karena dianggap nggak mengumpulkan tugas. mm-mm, Nah saya langsung pundung aja, ah udahlah, berarti nggak usah lah itu metode-metode kayak gitu gitu. Nah pas pindah ke Bandung teh, ukuran rumah saya itu di Bandung setengah sama rumah saya di Serpong. mm-mm. Cuman setengah, barang saya seabrek. Jadi pernah satu satu kamar itu benar-benar buat gudang penuh banget. Nah, akhirnya sekarang udah kayak mulai let go, sedikit barang nih let Mm-mm. go. Terus apa namanya? Yang saya nggak bisa tuh mengorganisir tuh mainan anak saya nih. Saya masih gimana caranya mengorganisir yang bikin saya happy, dia juga happy gitu. Nah, itu belum 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 ketemu titik tengahnya gitu. Dia masih Mm-mm. mau main itu, tapi saya belum bisa kalau lihat berantakan itu. Makanya mungkin sebenarnya si stresornya tuh muncul karena dulu ikut KonMari, semua rumah punya rumah gitu kan ya, semua Mm-mm. punya tempat. Sekarang Mm-mm. nggak bisa, lemari lemari baju aja nggak punya gitu saya di sini. Jadi apa namanya, eh, stres. Kadang saya suka, kenapa emang apa bedanya dulu di sini sama sekarang, karena small thing kayak setiap barang ada rumah aja kadang saya tuh jadi pemicu, aduh ini tuh berantakan gitu. Iya, disiplinnya juga teh ya. Ya aduh, Iya ternyata. gitu ya. Iya, iya jadi kayak berkebalikan disiplinnya pengen rapi tapi inputnya susah banget buat ngeluarin barang gitu ya teh buat decluttering Iya, karena kayaknya semua barang tuh iya. punya kenangan ya. Kayaknya enggak deh. Mm-mm. Kayaknya enggak deh gitu ya. Ya itu Walaupun input. gak Ya, spark joy betul. tapi itu Betul punya itu. memori sama saya gitu ya. Iya itu input kayak Mm-mm. gitu. Jadi yang itu yang mengumpulkan yang tak terlihatnya juga salah satunya kenangan gitu. Ya, itulah input kayak gitu. Masya Allah ya luar biasa. Nah, terus kita lanjut dulu ke bakat pendukung. Ada nomor 8 ideation. Tata itu secara natural kreatif, senang dengan ide-ide baru dan konsep segar yang out of the box. Kadang-kadang orang nggak kepikiran, tapi sama tekno tuh kepikiran gitu. Nah, orang ideation ini lagi-lagi membuat si kepala itu penuh dengan ide gitu teh. Kalau orang lain mungkin ngelihat satu barang sederhana ya udah gitu ya. Tapi kalau tekno itu kalau ngelihat sesuatu bisa muncul 1.001 ide gitu. Dan itu tuh kadang-kadang suka menuhin otak juga gitu. Ditambah lagi tadi ada analisis, jadinya semakin dianalisis sama teteh. Kadang-kadang ideation ini ya bikin overthinking juga kalau nggak bisa di-manage gitu. Cara manage-nya gimana? Misalnya, atau ditulis dulu kah gitu ya. Ya, Ditumpahkan dulu kah, dijadiin mind map, atau ditumpahin dulu di notes HP, atau dikasih tahu ke orang lain gitu ya. Kayak gitu ideation.
Terus ada responsibility, komitmen tinggi dapat dipercaya. Responsibility ini yang membuat Teteh merasa bertanggung jawab, merasa amanah gitu ya. Itu. Nah, betul. Untuk ibu-ibu, responsibility ini juga membuat mereka tuh apa ya, mengemban beban yang berat, kayak ngerasa segala macam di keluarga yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita gitu ya, walaupun sebenarnya di luar kendali kita sih, cuman kayaknya rasanya pengen diambil juga tanggung jawabnya sama kita, kayak gitu. Itu Mm, responsibility. Berkat ini yang membuat apapun yang dikerjakan sama Teh Nur tuh pasti beres, pasti tuntas gitu, karena orangnya bertanggung jawab banget, kayak gitu Teh. Lanjut mm, ke strategik. Strategik itu bisa melihat berbagai kemungkinan jalan. Jadi kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta, orang cuma mikir kayaknya bisa lewat Cipularang doang deh gitu ya. Tapi kalau Tenor tuh, oh enggak ya, ternyata bisa lewat Subang, bisa lewat Cianjur, bisa lewat Jonggol gitu ya. mm, Terus bisa naik bus juga, bisa naik ini banyak gitu Teh. Jadi nanti bisa orangnya cerdik gitu. Jadi banyak banget em, apa namanya, melihat kemungkinan itu gitu. Terus arranger bisa mengatur dan menata sumber daya gitu, baik manusia, barang, finansial dan lain sebagainya. Terus maximizer. Nah, maximizer ini sering disebut juga perfeksionis Teh gitu. Jadi oh, buat teteh nggak cukup bagus tapi harus bagus banget gitu Teh. Maximizer mm, ini juga memungkinkan teteh melihat sesuatu itu, teteh selalu bisa bilang bahwa kayaknya ini bagus deh kalau ditingkatin ininya gitu. Karena aku nggak ada maximizer nih teh, misalnya ya aku nggak ada maximizer. Hmm, aku nggak bisa ngelihat itu teh, gitu. Apalagi ya, ah udahlah gitu, kumpulin aja lah kalau tugas tuh. Tapi kalau orang maximizer, apalagi ya yang bisa di aku tingkatin lagi, kayak gitu. Jadi maximizer itu mm, kok kerjanya adalah meningkatkan dari 8 ke 10 gitu. Kalau aku developer teh, kalau developer tuh dari 0 ke 2 gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau maximizer tuh mm, gimana caranya dari 8 jadi 10 gitu. Terus ada learner juga ternyata teh, artinya teteh suka proses belajar dan terus mengembangkan diri. Dan ada connectedness, bisa ngelihat keterkaitan antara hal-hal yang random, oh ternyata nggak ada yang kebetulan ya di bumi ini gitu. Semua ternyata udah takdirnya Allah, udah ada ketentuannya gitu, dan pasti ada mm. kebaikan di dalamnya. Nah itu teteh punya connectedness ini, alhamdulillah. Kayak gitu teh. Mau nggak teh yang 8 sampai 14 ini kalau mau di klarifikasi. Eh, apa namanya? Pas part maximizer itu ternyata ya, Mm-mm. padahal saya juga belum ketemu muaranya. Kenapa bisa ada eh, jalan itulah ibaratnya ya gitu. Gitu. So, sumbernya dari mana saya belum 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 ngide nih. Kenapa? Oh, Oh apa belum belum dulu? kerasa gitu ya? Apa? Sudah, maksudnya merasa gitu. Mm-mm. Tapi kan gini, kalau berdasarkan urutan itu kan si kompetitif itu malah di akhir ya. Mm-mm. Nah, jadi eh, saya tuh nggak suka berkompetisi, tapi suka perfect gitu. Jadi perfectnya tuh Mm-mm. bukan untuk Mm-mm. dikompetisi kan, bener Mm-mm. nggak? Betul sekali. Jadi ya Kadang untuk betul. sendiri aja gitu. Jadi kadang-kadang orang maximizer tuh yang berkompetisi dengan diri sendiri gitu, dari hari ini ke hari besok gitu ya. Kayak gitu teh. Hmm, Gitu. Iya betul sekali maximizer kayak gitu. Dan ini kadang-kadang teteh jadi ngelihat juga ke anak, mungkin ya ke suami, ke kerjaan juga agak ada nih maximizer. Jadi kok kayaknya kurang apa ya gitu. Kayaknya ada hmm, yang perlu dikembangin lagi nih gitu. Gitu maximizer. Kayak gitu. Kerasanya gitu ya teh ya. ya, ya, Mm-mm. rasanya ini teh pas anak saya kan kebetulan sakit tuh tahun lalu, akhir tahun Mm-mm. sakit. Itu saya sampai eh, untuk mencari tahu kenapanya saya datengin banyak DSA, semua Mm-mm. opsi saya Mm-mm. coba yang saya Mm-mm. bisa Mm-mm. itu berarti apa menjawab. Jadi kalau bisa dianalisis dari dokter mah hanya ngasih poinnya, saya nganalisis sendiri gitu. Saya cuma Iya, mereka tuh mau apa gitu ya. iya.
Karena ada Tapi saya analytical emang, itu ya. ya, Mm-mm, ya, ya, betul. ya. Dan itu yang bikin teteh pengen coba-coba dokter lagi. Banyak dokter juga ya itu deliberatifnya, inputnya ya kan. Pengen dapet input Ya, dari ya. Pengen dapat second input dari yang opinion, lain. third opinion Second, gitu. ya, Betul. Gitu tuh strategiknya juga pengen ngelihat berbagai kemungkinan selain ini apa sih gitu ya yang mungkin kayak gitu. iya, Learnernya juga pengen tahu terus kayak gitu. Gitu teh. Jadi bakat itu luar biasa banget. eh Mempengaruhi banget gitu teh. Bener-bener dari bangun tidur tapi sampai tidur lagi gitu. Mm-mm. tapi sekarang saya ngerasanya tuh kayak jadi penuh otaknya gitu karena Mm-mm. to-do list banyak, Mm-mm. si input banyak, tapi waktu yang nggak ada gitu. Enggak ya. Oh, betul Iya, betul betul. Nah, sekarang aku mau coba lagi yang ini. Sekarang yang bakat yang sangat lemahnya 28 sampai 34. Aku mau bahas dari yang paling lemah, WOO nih, nggak suka ketemu orang baru ya Teh ya. Yang benar-benar asing gitu. Kalau bisa jangan gitu ya. Nggak suka banget kayak iya, gitu ya. iya. Apalagi kalau dari first impressionnya aja udah Iya, buruk gitu. betul. Gitu. Kadang-kadang kalau Mm-mm. misalnya naik bis, pesawat gitu ya, kalau bisa tuh yang sebelah jangan ngajak ngobrol gitu ya. Nah, itu orang WO kayak gitu kira-kira. Hmm. Terus empati kurang mampu merasakan perasaan orang lain gitu. Nah, Terus yang dikeluhkan suami saya. iya, jadi bisa dibilang sama suaminya kalau misalnya ada apa-apa jangan kasih kode, tapi ke aku mah harus to the point gitu karena aku tidak bisa menangkap gesturmu, aku tidak bisa melihat perubahan wajahmu. Nah, itu gitu teh. Sangat berdampak banget Hmm. gitu. Nggak bisa ngelihat perbedaan kayak atmosfer nih kayaknya lagi bete ini kan kalau empatinya kuat tuh kerasa ya. Katanya sih saya juga Iya. soalnya lemah teh. Katanya kerasa Hmm. banget gitu. Nah, itu tuh kalau empatinya lemah ya biasa aja gitu ya. Terus kayak ada kotor dikit kok empati tinggi tuh kayak ih kayaknya ada yang nggak enak nih di ruangan. Tapi kalau kita yang empatinya lemah tuh ya enggak biasa aja Cuek gitu ya. aja. Heeh. Jadi Iya. biar enak sama enak boleh ngomong gitu ke suami kalau ada yang dirasa nggak usah kasih-kasih kode atau langsung bete tapi bilang aja langsung karena aku memang di style sama Allahnya ya ini gitu empatinya lemah. Tapi teh kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang trauma dan aku juga memperhatikan dari teman-teman lain yang empatinya lemah nih apalagi nomor 33 ya. Kadang-kadang ini juga dipengaruhi sama trauma teh. Jadi empatinya ini sengaja ditekan sama teteh gitu ya si emosinya supaya tidak bisa merasakan fluktuasi emosi yang luar biasa gitu ya naik turun. Kenapa? Karena mungkin di masa lalu terlalu Oke. ada menyedihkan kah, terlalu marah kah. Jadi ini bentuk pertahanan diri teteh gitu. Udahlah sekarang mah aku mau mati rasa aja dalam Hmm. ini ya, dalam unconsciousnya ya, dalam pikiran bawah sadarnya gitu Iya. loh teh. Jadi ya udahlah mati aja rasanya gitu. Kadang-kadang ada gitu juga ada gitu. Maka ketika si Iya. traumanya sudah dipulihkan atau sudah diproses gitu ya teh, kadang-kadang nomor 28 sampai 34 ini dia akan loncat teh. Gitu. Jadi kadang-kadang bakat terpendam justru oh ternyata dia tuh bakat kuat aku ya gitu. Tapi ternyata selama ini ketutupan sama trauma gitu. Shadow talents itu sampai bikin dia tuh drop banget di bawah bisa jadi kayak gitu. Nah, terus nomor 32 Hmm. positivity secara natural juga kurang mampu melihat optimisme gitu. Jadi kalau orang positivity yang tinggi itu dia Iya. kalau ada sesuatu tuh pasti langsung ya kita bisa deh gitu ya. Langsung happy gitu, langsung membawa Hmm. semangat. Nah, kalau Teteh karena 32 kalau melihat atau mendapatkan sesuatu kabar tuh optimisnya tuh kayak datangnya belakangan gitu ya. Jadi kayak yang pertama datang tuh justru lebih ke dianalisis dulu ya Teh ya. Resikonya apa ya gitu ya. Apa yang mungkin terjadi nanti ya kayak gitu kira-kira gitu. Efeknya ke saya gimana ya? Gitu. Baik. Terus adaptability, positivity ini juga mungkin Teteh agak kesulitan juga ketika harus hore-hore gitu ya, harus berkonyol-konyol ria dengan anak gitu ya. Nah, Tapi iya secara benar-benar. secara natural biasanya kalau ibu mah bisa kali kalau ke anak sendiri ya. Kalau aku juga bisa sih kalau ke anak sendiri. Tapi kalau ke anak orang lain, aduh nggak deh, makasih gitu ya, kayak gitu. Iya benar. Terus nomor 31-nya adaptability kurang fleksibel. Jadi kalau ada perubahan tuh kayak keganggu banget. Apalagi tadi ada si apa ya disiplin ya, suka keteraturan gitu ya, Iya. harus teratur. Maka ketika Iya. keteraturan itu diganggu, adaptability-nya juga lemah. Jadi kayaknya wah keganggu banget gitu.
Jadi kalau buat Teteh, kalau ada kerjaan atau sesuatu yang mengharuskan itu tuh kayak fleksibel gitu ya Teh ya. Nah kalau Teh Nur tuh lebih ke, aku mah nggak bisa fleksibel, kalau bisa rigid aja yang ada SOP-nya, ada prosedurnya, itu lebih lebih cocok tuh daripada, ya silakan Nur, kerjakan ini udah fleksibel tuh ya terserah aja gitu. Ngerjainnya terserah, waktunya terserah. Nah itu justru bikin bingung apa sih. Nah, kayaknya kan mungkin Iya. Teteh juga sekarang clueless apa sih gitu ya, gitu kan, karena saking fleksibelnya gitu malah jadi tuh ganggu gitu, kayak gitu kira-kira. Terus belief juga tidak didorong oleh keyakinan nilai yang sangat kaku. Teteh tuh nggak kaku orangnya gitu, jadi bisa ngambil pelajaran dari mana aja gitu ya. Nggak apa ya, maksudnya nggak kaku harus kayak gini gitu, tapi bisa ngambil pelajaran dari ini, dari si A, si B, si C gitu lah Teh. Jadi nggak kaku ke satu mazhab aja kayak gitu misalnya. Nah, terus communication-nya juga lemah, artinya Teteh juga kurang mampu atau sulit menyampaikan perasaan Teteh, kebutuhan Teteh, emosinya Teteh gitu ya. Daripada ngomong langsung, mungkin untuk Teh Nur lebih nyamannya nulis. Karena kan nggak langsung ya, jadi harus dipikirin dulu gitu. Jadi lebih lebih nyamannya mungkin nulis gitu. Kerasanya gitu nggak Teh, yang communication ini? Iya. Memang Hmm, nggak semuanya, nggak semuanya bisa berlaku kayak gitu. Jadi rasanya sekarang lebih menarik dari diri aja gitu. lebih menarik Kalau diri. lagi nggak nyaman, kalau Oh, nggak nyaman, cabut. Kalau lagi nggak nyaman, sendiri aja. iya, iya, iya. Nah, yang nomor 28 nya competition, benar kayak kata Teteh tadi. Nah, Jadi tidak termotivasi oleh persaingan menang kalah gitu ya. Ya udah, orang lain punya tracknya sendiri gitu. Aku mah hidup aku ya hidup aku gitu. Hidup mereka kayak gitu kira-kira. Teteh kayaknya putus-putus deh Teh suaranya. Iya nggak? Coba deh enggak, Teteh. lagi nggak ini, Oh lagi lagi emang lagi mendengarkan. ngomong ya? Iya, Oh udah iya. lagi Ya alhamdulillah ya lancar-lancar. Kayak gitu kira-kira Teh. Nah, yang menarik, Teteh itu kemarin di form mengisi pengen tahu apa sih kaitannya sama anxiety-nya gitu ya Teh ya? Betul nggak Teh? Iya, Mm-mm. Nah, ternyata betul, berkaitan betul Bu. berkaitan berkaitan banget ternyata Teh gitu kan. Selain karena tadi ujian kehidupan yang sedang Allah titipkan ke Teteh yang tadi ya, yang Teteh merasa setelah punya anak kayak merasa bukan diri sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata dari Telensnya juga mendukung banget Teteh untuk anxiety. Kenapa sih? Maksudnya apa? Nah, ini untuk anxiety sendiri itu mungkin ini juga Taylor juga udah tahu ya. Pada dasarnya anxiety itu kan dia tuh kehilangan ya Teh ya. Jadi anxiety itu salah satu bentuk kedukaan juga, grieving gitu. Hilang apa? Hilang rasa aman gitu. Jadi rasanya khawatir terus kayak gitu. Kalau di trauma series itu si sistem saraf otaknya tuh ngerasanya kayak nggak ada rasa aman gitu Teh. Kayak danger, danger, Iya, danger gitu terus kayak gitu. terus. Mm-mm. Jadi nggak si badan itu rasanya eh, terancam terus gitu loh. Jadi otaknya Iya, Teteh tuh terus-terus nyari ancaman, ancaman nih, ancaman, ancaman, ancaman. Kalau Teteh udah ngedengerin, kemarin juga hadir kalau nggak salah yang sesi 3 ya Teh ya. Jadi rasanya oh, tuh, sebentar. kenapa? Oh iya ya. Nah, Iya, sebentar. rasanya tuh memang tugas Teteh si badannya tuh secara otomatis tuh kayak nge-scanningnya tuh danger-danger gitu loh. Kayak resiko apa nih ya, Iya, apa ya yang bakal terjadi. Capek banget ya sih, capek banget kan? iya capek. Karena si nervous systemnya itu jadi dia terus-terusan terjaga gitu, si otaknya, amigdala yang kemarin kita bahas ya Teh ya. Nah kayak gitu Teh. Nah itu itu juga ternyata disebabkan sama si bakat-bakat ini, ya yang tadi ya, analitikal. Jadinya kan terus-terusan nge-scan ya, menganalisis nih apa nih, bahaya apa nih gitu kan. Terus disiplin juga, terus futuristik. Jadi membayangkan masa depannya justru karena tadi positivity-nya rendah, Oh iya, lebih ke gitu ya. Jadi seribu iya, satu kemungkinan terburuk di masa depan gitu ya. Ada iya, deliberatifnya, ada strategik, itu yang kepikiran terus. Kayak 1001 yang terburuk nih di masa depan bakal gini-gini. Terus fokus Teh.
Jadi karena emang sudah ada si kacamata si negatif filter itu ditambah fokus. Jadi rasanya tuh kayak semakin terpusat ke situ titiknya teh, kekhawatiran itu gitu. Padahal sebenarnya mungkin eh Allah teh udah mengirimkan banyak sekali nikmat gitu ya, kebersyukuran gitulah setiap hari. Cuman karena Mm, fokusnya tinggi gitu kan ya, mungkin mm. yang jadi fokusnya itu kekhawatiran, Gitu gitu ya. kekhawatiran, 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 kekhawatiran. Jadi benar-benar ke, Ya ya. Mm-mm. apa ya, maksudnya ter terverifikasi juga gitu sama bakatnya. Deliberatif apalagi kan, jadi cemas, jadi khawatir segala macem gitu. Inputnya juga Mm, accommodation, responsibility itu tuh luar biasa banget sih Teh. Kalau misalnya dalam trauma tuh bikin kita merasa bertanggung jawab sama segala masalah gitu Teh. Merasa terbebani banget sama segala sesuatu. mm-mm. Kayak gitu. Mm, Maximizer, perfeksionis ya Teh. Jadi kayak menurut Teteh tuh pokoknya harus bagus gitu ya. Harus dengan segala kekhawatiran Teteh ditambah lagi Teteh tuh pengen harus selalu bagus gitu. Harus selalu perfeksionis. Kayak gitu kira-kira Teh. mm. Nah, semakin lagi kalau kita lihat di peta bakat tuh semakin menggambarkan lagi. Nah, ini kan yang dominan banget tuh ternyata di thinking sama strivingnya Teh ya. Di thinkingnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nyala kan. Futuristik, strategic, ideation, analytical, learner, input itu nyala semuanya gitu kan. Artinya apa? Otak teteh itu terus-terusan berpikir what if something goes wrong. Gimana ya kalau terjadi sesuatu yang buruk gitu ya teh ya. Gimana ya kalau gini, Iya. gimana ya kalau gitu gitu. Nah yang kedua striving. Strivingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa banget. Striving ini adalah bahan bakar teteh teh. Ketekunan teteh, ketangguhan teteh. Jadi si striving ini berpikir bahwa membuat teteh merasa bahwa tapi aku harus menyelesaikan semuanya itu, semua masalah itu, gitu, semua kecemasan itu, karena aku bertanggung jawab di situ, gitu loh teh. Jadi otak teteh capek mikirin, Mm, si strivingnya bikin teteh tuh capek harus to-do listnya banyak, gitu, harus ini, iya. gitu. Rasanya gitu nggak sih teh? Rasanya gitu. Rasanya gitu ya. Nah, Iya. ditambah lagi communicationnya hitam. Jadi ini kan penuh ya teh, ibaratnya thinking banyak kayak gini tuh kan penuh ya si kepala teh gitu. Dan Mm-mm. merasa bertanggung jawab banget. Tapi selama ini tuh kayak diinternalisasi teteh aja loh, karena communicationnya hitam. Mungkin nggak bisa mengomunikasikan itu ke atasan, ke suami, pengen minta tolong, tapi susah juga. Gimana ya komunikasiinnya gitu. Pengen minta tolong tapi teteh menganggap itu kan tanggung jawab aku gitu. Gitu si communicationnya kan hitam di sini, jadi sulit juga. Ditambah lagi relatingnya juga teh gelap ya. Ya, alhamdulillah ada connectedness di sini em, yang ngebantu banget. Nah, ini connectedness sehingga dalam teteh berelasi sama orang juga sulit. Bener gak sih teh kalau teteh kayaknya sulit ya untuk membangun hubungan, cerita sama orang gitu ya, berbagi gitu, menjalin relasi Iya, kayak gitu. sulit. Hubungan lah gitu ya. Sulit. Kalau sama suami gimana teh? Hmm, Bondingnya tuh ada pusing nggak sih? jawabnya. Oke. Tidak se itu dulu lah pokoknya. Iya ya. Tapi alhamdulillah banget di sini ada connectedness teh. Artinya apa? Hmm, Teteh tuh eh, ada bagian diri teteh tuh tetap merasa terkoneksi gitu sama orang lain. Kayak gitu. Butuh koneksi itu terutama sama Allah, connectedness tuh teh. Nah, jadi bisa kebayang ya kenapa bisa anxiety em, kayak gitu kira-kira. Tapi kan sebenarnya tadi ya, bakat itu kan sebenarnya produktif harusnya teh ya gitu. Ini kan tools Allah sebagai iya, bekal kita sebagai khalifah di bumi, di dunia ya, untuk melakukan peran kehidupan kita harusnya kan positif secara fitrah gitu. Kalau dia berjalan dalam fitrah itu pasti positif gitu. Tapi kok sekarang jatuhnya jadi anxiety ya? Nah, mungkin itu pertanyaannya teh ya, betul. gitu. Jadi aku mau terus-terusan ngomong ini di setiap kesempatan sama semua orang bahwa Teh Nur, aku gitu. Kita tuh
You are not broken gitu. We are just misaligned from our fitrah. Kita tuh nggak error gitu. Jadi kayak anxiety terus kan ngerasa kayaknya kok berarti aku tuh gagal apa gimana gitu ya teh ya. Kayak ada yang salah sama diri aku Mm-mm. apa gimana. Nah, ternyata ya teh setelah aku belajar Islamic psychology juga terus memperhatikan juga gitu. Kan mungkin orang bilang gini, mental illness itu kayaknya gara-gara kurang iman deh gitu kan ya. Kadang-kadang suka ada celetukan Iya. kayak gitu ya. Mm-mm. Tapi kan Mm-mm. nggak kayak gitu ya sebenarnya ya. Orang yang beriman juga banyak kok ya yang soleh-solehah ya gitu. Nah, ternyata yang aku perhatikan yang menyebabkan mental illness termasuk anxiety ini adalah ketika kita sudah semakin jauh dari fitrah kita teh gitu. Fitrah kita tuh apa sih gitu. Nah, kita tuh udah semakin jauh dari situ gitu. Kayak misalnya nih aku contohin apa ya? Misalnya tuh si deliberatif. Deliberatif itu kan harusnya secara fitrah tuh dia bisa melihat 1001 resiko ya. Dia bisa teliti gitu. Bisa ngeliat hal-hal yang orang lain nggak lihat gitu ya. Deliberatif tuh kayak gitu. Nah, tapi mungkin ketika kita perhatikan si deliberatif ini kayaknya akhir-akhir ini keluarnya jadi kayak curigaan deh ke orang gitu misalnya. Atau kayaknya kalau apa-apa tuh kayak ngelihatnya negatif terus deh gitu. Nah itu teh. Jadi Mm-mm. dia ternyata si deliberatif aku udah berjalan jauh dari fitrahnya ya gitu. Si disiplin, aku sukanya teratur gitu misalnya ya. Teratur, terencana, rapi. Tapi belakangan ini kok disiplin ini bikin aku jadi pengen ngontrol orang lain ya gitu. Aku udah punya em, plan gitu, terus kayaknya rasanya pengen ngontrol orang lain buat ngikutin plan itu, dan aku tuh jadi kayak terganggu banget kalau plannya berubah. Padahal kan kalau ada plan, kita kan manusia cuma bisa berencana aja teh ya, yang menentukan Iya. hasilnya kan Yang Allah ya. memutuskan. Mm-mm, tapi kok aku jadi terganggu banget ya. Nah, itu kan berarti, oh iya nih, berarti di sini gitu teh. Makanya yang framework kita kemarin yang A3 itu ya, Teh ya, mungkin Teteh juga masih ingat. Nah, ini nih PR-nya. A3. A3 itu adalah, Aware. iya betul, Itu kan awareness ya. Awareness, terus set. acceptance, sama action. Bukan catatan. Ya, gitu. Jadi PR-nya itu sekarang Teteh kan udah tahu nih talentsnya apa aja. Nah, sekarang tugas Teteh tuh yang pertama ini dulu aja Teh, yang awareness. Analytical tuh sekarang posisinya gimana sih gitu? Udah sesuai dengan fitrah. Yang sesuai fitrah tuh ini loh teh yang aku tulis di sini tuh. Ini kan yang produktifnya ya, yang produktifnya nih Iya. semuanya. Atau ternyata udah melenceng jauh ya dari fitrah gitu. Kalau analytical tuh misalnya melenceng jauhnya kayak orang ngomong apa langsung dibantah sama teteh. Mana dalilnya gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ke orang tuh kayak skeptis gitu loh teh. Jadi ah udahlah kamu mah pasti ngomongnya nggak benar gitu kan kayak gitulah atau Mm-mm. ternyata analitikalnya kok ngejerumusin aku ke overthinking tiap hari ya gitu sampai nggak bisa tidur ya gitu itu kan berarti udah nggak sehat ya kayak gitu. Nah tugas teteh tuh sekarang gitu teh awareness dulu nih analitikalnya sekarang di mana nih, Mm. disiplinnya di mana nih, futuristiknya di mana nih, Mm-mm. lagi ada di jalan fitrah atau di jalan shadow talentsnya nih kayak Aduh. gitu. Mm. Terus teteh sadari sekarang tuh di mana ya, di mana ya, di mana ya. Nah, terus Mm. yang kedua, acceptance teh. Acceptance itu berarti kita menerima bahwa bukan diri kita yang gagal, tapi si talents-talents ini ternyata lagi berfungsi di survival mode teh. Jadi sebenarnya mereka tuh kan baik ya, si trauma ini ya, si Mm-mm. ujian kehidupan Iya. teh. Mereka tuh lagi menyelamatkan atau lagi melindungi kita dari kemungkinan Iya, yang buruk. lebih buruk gitu loh. Mm-mm. Lagi bilang si tubuh tuh lagi bilang lah intinya mah ya kalau anxiety itu danger 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 apa sih si danger teh apa sih gitu kan. Nah gitu acceptance berarti oh iya berarti ada yang salah nih kalau udah sampai anxiety udah sampai ganggu semuanya berarti ada yang salah nih sama hidup aku apa ya gitu. Dan ini tuh cuma teteh yang tahu teh kalau misalnya dari di aku ya kalau misalnya aku bisa nyontohin di diri aku sendiri
oh ternyata aku Mm. tuh salah memprioritaskan rasa cinta nih gitu misalnya. Oh ternyata aku lebih cinta sama keluarga aku ya daripada sama Allah. Makanya sama Allah tuh diujinya Hmm. gini 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 gitu. Oh ternyata Hmm. aku lebih sayang sama harta benda ya daripada sama Allah. Makanya Allah tuh ujinya Yang itu It's About Him itu terus. ya Teh ya. Kenapa? Hmm. Iya, Oh, yang kayak It's gitu. About Him. Iya, ya itu teh. Jadi intinya Hmm. kita tuh udah it's about me banget gitu loh. Itu sebenarnya itu sih sebenarnya si biangnya teh ya teh ya. Makanya jadi iya maksudnya ini semua tuh yang rasa gak nyaman itu tuh sebenarnya kan tanda cinta Allah bahwa ayo dong kita tuh balik lagi dong kamu tuh balik lagi gitu ke fitrah kamu gitu makanya kita dibikin nggak nyaman Iya. banget gitu sampai kapan ya sampai kita teh ngeh gitu teh sampai kita teh aware oh iya ya gitu udah deh Allah aku nyerah sampai akhirnya kan sesi tiga itu ya udah akhirnya aku nyerah akhirnya aku paham bahwa Al-Baqarah 216 ya udah ternyata yang terjadi ini teh yang terbaik walaupun ternyata teh nggak enak ya ternyata teh pahit gitu oh ya udahlah aku yakin dulu aja kayak gitu acceptance yakin yakin ini pasti yang terbaik menurut Allah gitu jadi baliknya ke life is about him maunya Allah apa sih gitu nah yang paling susah Hmm. tuh action teh karena healing itu susah ya. Kita teh udah istilahnya tuh otak kita tuh udah punya jalan ya gitu. Udah tahu dari A ke B teh jalannya lurus gitu. Tapi kita teh tahu jalan itu tuh bikin kita anxiety gitu teh. Nah, caranya ngerubahnya itu Iya. kan susah ya. Bikin pola baru gitu kan, bikin kebiasaan-kebiasaan baru dan pasti capek banget, sakit banget. Makanya healing itu kan capek. Em, Pedih ya teh ya kadang-kadang orang juga jadi stuck udahlah gitu mendingan gitu-gitu aja lah gitu kan mendingin aku minum minum obat aja terus deh antidepresan gitu ya ternyata kalau Hmm. healing-healing teh capek ah gitu kan mana nggak sembuh-sembuh lagi lama gitu prosesnya lambat kayak gitu. Nah itulah actionnya tuh nah tapi kalau dalam nervous systemnya nih kayak teteh misalnya capek ya danger 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 terus kan tubuhnya tuh tegang terus ya teh ya. Iya, Makanya benar. kemarin itu Kerasa. kita selalu ngebahas tentang grounding. Karena si otak itu nggak bisa diajak action kalau dia tuh masih berpikir bahwa danger-danger terus gitu. Bahaya. Masih survival mode terus. Maka Mm-mm. PR-nya itu adalah grounding itu teh. Meyakinkan tubuh, otak bahwa udah tenang gitu. Udah lewat bahayanya Mm-mm. gitu. Sekarang kita tuh udah tenang gitu. Sebenarnya grounding tuh banyak banget teh kalau teteh googling itu kan ada meditasi, nafas ya segala macam gitu. Iya. Cuman kalau Islam udah ngasih tahu ada, terus kita lakuin terus ya gitu ya, sholat ya 5 kali Iya. sehari, kenapa nggak itu aja Sehari. gitu? Daripada ribet kita harus ikutan kelas yoga, Yoga. kelas apa ya, ya udah we itu we yang 5 hari sekali, iya, lima kali sehari gitu ya. Oh, udah we itu. Ya. Nah, makanya diniatin ya buat itu grounding, buat nenangin diri aku, otak aku gitu. Ini talent thinking aku, talent striving aku ya Allah, tolong ditenangin gitu biar mereka tuh nggak aktif terus nyari-nyari nge-scan bahaya terus gitu. Jadi ini kayak gitu Teh. Mm-mm. Kayak gitu sama apa ya ya ini kan ini udah jadi alhamdulillahnya Teh eh kalau misalnya kita nggak kenal Allah mungkin dengan relating kayak gini Teteh jadi susah ya Teh ya karena kalau mau minta bantuan ke orang susah kan ya hitam abu-abu ya Iya. Secara nah komunikasinya susah. Susah banget mah komunikasi hitam susah banget. Alhamdulillahnya ya Allah, alhamdulillah kita dikasih hidayah Islam. Jadi udah we kita si relating sama communication nyata yang sesi tiga itu teh ke Allah ya gitu. Jadi Iya. yang penting ya udah ke Allah dulu aja perbaiki koneksi kita sama Allah dulu aja kalau itu mah gitu. Jadi kan nggak usah Mm-mm. ini segala macam ya gitu. Ya nggak apa-apa relating aku hitam gitu. Nggak apa-apa communication aku hitam karena Allah kan menerima kita apa adanya ya gitu. Nggak harus Iya. syarat apapun dan bisa diakses Harus. kapan aja kayak gitu. Itu salah satu bentuk groundingnya kita juga, healingnya kita juga gitu teh.
pada dasarnya anxiety itu, teteh itu tubuhnya mendambakan rasa aman teh. Dia tuh kayak kehilangan banget rasa aman gitu ya. Jadi anxiety gitu. Gitu. Nah, kalau kita mencari rasa aman, sejatinya yang memiliki rasa aman itu ternyata Allah ya teh yang kasih ya. Gitu Mm-mm. sih. Jadi dia balik lagi itu ke situ-situ juga sih sebenarnya. Balik lagi. Iya, balik lagi itu ke situ juga sebenarnya teh. Gitu. Cuman aku senangnya talent mapping ini karena orang analitikal juga kayak teteh, gak bisa langsung diomongin gitu teh. Jadi harus tahu dulu maksudnya apa Ya, sih gitu kan? Maksudnya iya, iya gitu ya, paham pasti ya sama-sama analitika tuh nggak iya. bisa lah langsung ya udah apa balik lagi aja ke Telan Allah. bulat-bulat Maksudnya itu teh nggak apa bisa. sih gitu kan? Iya. Balik lagi ke Allah Mm-mm. teh kok masih gitu. Apa membangun koneksi lagi sama Allah tuh gimana sih gitu kan? Nggak ngerti ah. Nah, enaknya si talent mapping itu bisa bikin aku, oh ternyata si otak aku gini, gening ya gitu. Oh, ternyata gini ya. Hmm. Gitu kira-kira teh. Sampai sini mah nggak teh? Kalau ada yang mau Eh, ditanyakan, mangga, mangga, mangga. ini tuh kebetulan saya tuh malah eh, apa ngasih coret-coretnya teh di yang pas tren tipologi Oh, setelah tipologi itu apa? Yang ini ya? Ini ya? yang Ah iya, ada. yang ini. Nah, Iya, itu kan gimana teh? eh, kenapa di pertamanya itu harus headman gitu. Ini tuh sesi, ini tuh karena penggrupan gitu kali ya. Oh iya, dari sananya. Dari Abah Ramanya Hmm, gitu. Ha. eh, sama ini pertanyaan saya kan di sini teh servicing saya tuh caretaker tuh minus ya. Betul, Dan betul. secara nilai gitulah gitu kan Mm-mm, berarti mm-mm, memang tes bakat psikotes dulu juga emang pekerjaan yang melayani itu saya nggak bisa. mm-mm, Mm-mm. Nah, betul. kebetulan kan Mm-mm. sekarang mau nggak mau eh, ngasuh kan anak. Betul, betul. Nah, itu tuh saya ngerasa si Hmm, sabar-sabarnya itu tuh kayak mm-mm. si orang-orang bilang di kadang-kadang setipis tisu gitu. Walaupun dia setipis tisu, tapi apa ya, kadang pas lagi eh, penuh gitu si kepala, dia bikin salah. Jadi eh, saya nggak kayak nggak ada toleransi gitu. Iya, betul, 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 betul. Nah, itu yang kayaknya tuh level itu apa sih, nafsnya masih belum ke psikiater kali ya Bu ya. Wah, itu kayaknya harus benar-benar pelajar. Tapi saya pernah ketemu kayaknya tetangga orang main main ayunan di komplek gitu. Mm-mm. Saya sampai eh oh, mungkin tazkiyatun nafs yang dibilang itu tuh saya lihat itu ada di sosok tetangga saya itu gitu. Yang ketemunya Mm-mm. waktu itu doang gitu, nggak Mm-mm. ketemu lagi. Mm-mm. Itu tuh yang sampai anak-anak anteng, kalem, apa karena perempuan juga ya, kalau anak laki kan berantakan gitu ya. Mm-mm. Perempuan usianya jauh lebih muda dari saya, tapi secara pembawaan aja udah kayak adem gitu, kayak lantai masjid gitu. Iya, Lalu saya tuh, Masya Allah ya. wah, wah, kata saya, kalau misalnya kapan-kapan lagi, itu saya mau nanya gitu. Setelah ngikutin seriesnya 1 sampai 3 baru, oh gitu, memang level itu tuh dicapai bukan 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 karena usia, bukan karena Mm-mm. pahit pahitnya hidup gitu ya. Pasti ada ya sesuatu yang eh, bisa dia capai ke titik itu dan saya belum gitu. Ya, diusahakan Nah, gitu itu ya. Mm-mm. diusahakan kita. Oh, Diusahakan. ternyata seada masjid itu seperti itu gitu. Saya Masya Allah ya. ngeliat 10 menit bareng aja tuh udah kerasa gitu. Bener beda. Iya, 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 Masya Allah ya.
Nah, itu teh, tapi bisa juga mungkin dia bakat empatinya tinggi, developernya tinggi, positivity-nya tinggi ya. Maksudnya si bakatnya juga mendukung gitu teh. Sumber alaminya Un- tuh beda gitu ya. untung dia Beda teh dari kita. betul gitu. Nah, karena teteh Hmm, empatinya rendah, maka si caretakernya juga pasti karena caretaker itu kan asalnya dari empati ya gitu. Karena empati beliefnya rendah, jadi ya itunya juga pasti negatif gitu. Tapi teh, maksudnya kita gini, jangan ngejudge dari sini, karena kan kalau talent itu kan dia teh alat ya, jangan sampai dia yang memperalat kita gitu loh ya. Jadi kayak oh iya. timbul di benak teh Nur teh, udahlah aku mah ada empati beliefnya rendah, kata si bubu juga pasti Hmm, udahlah nggak mau bisa gitu ya. Nah, jangan hmm, kayak gitu. Maksudnya gini, yang aku bilang tadi teh, yang biasanya yang tujuh terbawah ini juga ada dalam apa namanya tadi pengaruh trauma juga gitu teh. Jadi hmm. bisa jadi ya, bisa jadi dengan seizin Allah, kalau kelak nanti Teh Nur terus berproses ya, bertazkiyatun nafs, itu bisa jadi loh teh, ini dari tujuh ini tuh mungkin empatinya jadi naik gitu ya. Ih, percaya nggak sih aku tuh dulu si empatinya di sini teh. Sekarang ya nomor berapa ya? Nomor 13 gitu dalam 6 tahun. Oh, bubu tes ulang. Iya, betul. Oh, Tes ulang. Waktu itu tahun 2017 apa 2018, 2025 teh tes lagi karena mau jadi ini kan sertifikasi apa talent mapping ini kan, praktisi talent mapping. hmm, Akhirnya ulang. Tahu nggak sih, aku nomor satu analytical teh tahun hmm. 2017 itu. Analytical itu otaknya, makanya aku tuh relate banget lah, tahu lah segimana berisiknya si otak teh dan segimana kayaknya semua pertanyaan di kehidupan itu harus ada alasannya ya teh ya. Kenapa sih dia teh gini? Kenapa sih aku teh gini? Harus ada Hmm, ketemu gitu waktu saat itu gitu. hmm, Saat itu gitu harus hmm. ada ketemu. Aku harus ngerti dulu baru aku menerima gitu kan. Aku harus tahu dulu alasannya baru aku mau menerima takdir ini gitu. Ketika tahun 2025 itu ternyata nomor satunya ngubah dong. Jadi connectedness dan si analyticalnya itu lompat ke nomor 11 apa 12 gitu. Connectedness itu teh, Hmm. ya connectedness itu bisa Udah dibilang tesnya. legowo teh dia teh orangnya. Kan aneh ya, dari yang awalnya harus punya alasan dulu, sekarang tuh aku connectednessnya Iya. nomor satu, artinya aku nggak harus ngerti dulu, tapi aku yakin kalau ini tuh pasti yang terbaik gitu. Ya Allah udah takdirin ini. Kayak gitulah kira-kira orang connectedness yang kuat tuh kira-kira yang aku rasain ya. Kalau ada sesuatu tuh Heeh. oh ya udah ini pasti baik kok gitu gitu kayak gitu jadi kan ternyata ketika kita berproses gitu bukan talents itu kan fitrah jadi nggak akan berubah ya teh ya gitu nggak akan berubah Iya. dia teh tapi yang berubah adalah persepsi kita tentang diri kita sendiri gitu sejauh mana kita mengenal diri sendirinya itu yang berubah seiring kita Hmm, berproses itu, proses healing, hmm, proses tazkiyatun nafs. Nah, terus yang paling valid yang mana dong? Gitu kan, kalau kata mentor aku, cari yang talent mapping yang ketika kamu jiwanya lebih tenang. Oh, berarti yang sekarang ya, gitu. Acolok-acolkan dikit sih teh, tapi lumayan apa kayak empati aku tiba-tiba di 14 besar dari yang 7 ke bawah. Oh, berarti bener ya. Ternyata kalau udah berproses yang awalnya mati rasa banget oh sekarang udah ada dikit lah ya lumayan lah nomor 13 hmm, apa berapa itu oh masya Allah ya gitu jadi hmm. ini tuh kayak bukan harga mati gitu si tujuh tujuh terbawah ini tuh gitulah yang mau aku sampaikan kayak gitu masya Allah ya teh ya kayak gitu ternyata Ainur ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi Bu, ya apa namanya? Kasih tipsnya dong yang setelah Bubu lalui proses dalam diri Bubu, kira-kira apa ya yang bisa replika replika yang apa teh punten kepotong yang bisa yang bisa replika yang bisa mereplika aku gimana gimana yang bisa aku tiru Bubu. oh dalam perjalanannya gitu ya
Sebenarnya mah karena aku teh capek teh akhirnya teh mengibarkan bendera putih gitu ke Allah, jadi ya udahlah Allah aku nyerah aja. Eh, Udah sih itu aja. oh, itu aja. Udah, udah terus ya yang sesi tiga itu intinya teh kalau aku bisa bilangnya jadi perjalanannya teh itu aja. Jadi udah nyerah terus ya udah. Sekarang Hmm. teh aku nyari perspektifnya, udah nggak mau maksain perspektif aku, tapi cari tahu apa yang Allah mau gitu. Ya udah Allah maunya apa tuh gitu aku. Dan soalnya ya Allah pilihan aku teh ternyata salah terus ya gitu. Udah mah aku teh pengennya A B C D, tapi ternyata pas sudah di usahain tuh ternyata salah ya gitu. Bertahun-tahun nyoba itu ternyata salah ya kayak gitu. Oh, Jadi ya udah deh. Udah, tutup lagi. Nah, iya, tutup lagi pintunya sayang. Gitu tadi. Nah, tapi kan untuk sampai ke titik itu teh kan panjang ya teh ya, iya, gitu. iya. Ih, luar Tapi ya, biasa banget ya pokoknya. Ah, iya, ya aku ber, ceritain itulah di sesi tiga itu kayak yang tahun itu teh kayak yang ini gedebak gedebuk abis ini teh ini hmm, lagi ini. Jadi kayak Allah teh kamu teh kurang ini belum sadar-sadar juga. Tambah lagi ibaratnya begitu lah ya teh ya. hmm, Oh, belum kurang nyaman, belum, ditambah lagi nggak nyaman. Oh, masih belum sadar juga, tambah. Terus nah, sampai akhirnya ya Allah aku tuh udah capek udah deh ya ya udah ya udah udah nggak mau maksain lagi dah, nggak mau si analitikal aku teh mau teh dipakainya bukan buat apa sih gitu ya, aku harus tahu dulu apa tapi lebih ke apa ya kebaikan dari sini gitu, jadi si buku teh nyari itu gitu teh. Sama yang oh, aku rasain si analitikal ini akhirnya aku pakai buat tadabbur Quran gitu. Udah we di situ di di oh, kan tafsir teh kalau kita nggak familiar tuh kan kayak rumit ya teh. iya, Tapi kalau dengan otak udah, eh eh, eh, tapi dengan otak analitikal kita yang kita punya si rumit itu tuh justru jadi tantangan yang menurut aku tuh seru gitu. Ya udah we di situ dipakainya hmm, teh si analitikal teh. Maksudnya Allah teh apa sih ini aku mau ngerti ah gitu. Nah, diulik aja gitu. Baca tafsirnya, baca apa dia apa udah bisa, segala. ayo, Gimana teh Nur? udah bisa. Oh, Gimana teh? ya, kita tadi nanyain air udah bisa belum? Oh, Ya, ya, berarti itu ya, eh, kan, apa namanya, berarti kan, ini, untuk bertanya, mengkonsultasi sama beberapa, teh putus-putus lagi. Ih. oh, betul-betul. Mm-mm. Nah, gimana sekarang Nah, Bumi? udah. Nah, kita kan udah ber Udah apa terus teh? nanya lah, Mm-mm. ya rata-rata eh, jawabannya teh gitu, udah aja, eh, pasrah. Nah, saya teh masih belum, wah versi saya tuh pasrah tuh gimana ya? Kalau misalkan ditanya secara definisi operasional itu pasrah Angger ya. apa ya gitu. Iya. Jadi jadi paling sekarang yang saya eh, coba gitu ya, eh, ya kalau sholat malam, jadi si si otak saya kayak ini kenapa menjawab, eh, kalau saya gini gimana, jadi di sholat malam juga jadi muter masih di situ gitu. Mm-mm. Kalau pas ibu kan ya, berdialog gitu ya, terus saya tar dulu mau, berarti ini kan sebenarnya, oh ini juga sebenarnya udah tahu ya saya kenapa 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 gitu. Mm-mm. Betul. Uh, dan ini yang gue sampai capek, apa gitu, uh,
saya tuh gini, aduh, apa namanya, bantu saya dari arah manapun, paling itu jadinya selama ini gitu. Mm-mm. Nah, ini teh. Kebaca nggak teh yang aku ketik? Coba. Kenapa? Halo teh? Hmm, apa itu juga? Apa yang Yang kita ini? baca Bu? Kebaca ya? Kebaca Ya, nggak? Kebaca kan ya? kita baca. Nah, ya pokoknya karena kita sama-sama analitikal ya teh, ya, jadi paham lah ya. Heeh. Akhirnya teh, aku menemukan dikotomi kendali ini ya di buku Filosofi Teras. Mungkin pernah dengar juga ya teh ya? Pernah dengar tapi belum baca. Mm-mm. Heeh. Bisa Oh, di juga situ. kalau kita butuh definisi karena kita orang analitis, analitikal gitu ya. Nah, ini menurut aku sih ngebantu aku banget ketika mendapatkan ini tuh kebantu banget gitu mengurangi si overthinking aku. Kenapa? Karena dalam dikotomi kendali ini setiap mau overthinking, nggak bukan bukan setiap mau overthinking, setiap mau Ya, bertanya-tanya gitu ya Teh ya. ya. Aku klasifikasiin dulu itu tuh termasuk yang bisa aku kendaliin atau yang nggak bisa Heeh. aku kendaliin. Kalau itu yang nggak bisa aku kendaliin, oh ya udah aku mah nggak ini aja, nggak usah aku pikirin, biarin Oh, weh. Itu mau udah weh oh, gitu. Ya udah yang bisa aku kendaliin aja. Tapi yang bisa aku kendaliin juga cuma bisa aku pikirin, rencanain, lakuin. Hasilnya itu tidak bisa aku pikirkan gitu. Hasilnya mah udah weh gitu. Mungkin itu ya bisa biar Tata tuh hmm. lebih nggak ngawang-ngawang pasrah dan aku mah sih gitu. Apakah Iya, kita iya, iya, diam iya, gitu ya atau iya. gimana? Misal kasusnya anak aku misalnya teh si dari 4 tahun teh berat badannya tuh nggak nambah-nambah gitu ya. Nah, ya, Akhirnya kan betul. yang Sama. tidak yang bisa aku kendalikan, oh oke aku harus misalnya cari dokter. Milih dokter kan bisa tuh aku kendaliin ya. Rumah sakit mana segala macam. Makanan juga bisa aku kendaliin kayak gitu dan Hmm. lain sebagainya. Yang tidak bisa saya kendalikan, oh ternyata kalau misalnya dokternya, misalnya ini mau mulai si otak teh, mulai nih teh, gimana ya? Tapi kalau si dokter A teh ternyata dia teh nggak ngejelasinnya enakan, aduh nanti tuh buang-buang uangnya udah mahal teh. Atau ke si dokter B aja ya, tapi gimana sih dokter B teh ternyata jauh gini gini gini. Nah gitu loh teh, itu kan di luar kendali kita. Kalau ternyata dia nggak enakan, ternyata dia ngejudge-nya salah gitu ya, mendiagnosis salah itu kan di luar ya. Oh ya Iya, udah berarti aku tidak akan memikirkan itu gitu ya udah aku titipin aja ya Allah aku udah nggak mikirin itu aku titipin aja ke Allah gitu yang bisa aku kontrol aja yang aku bisa lakuin aja gitu yang mau aku pikirin gitu oh berarti makanannya dia oh rajin ke dokter cari tahu kenapa ada penyakit apa gitu nah itu yang bisa aku kendalikan tapi ketika nanti udah melakukan semua itu, ternyata si bebeknya teh, ternyata sampai sekarang masih we angger kitunya. iya, Ah ya udah we, mungkin memang udah rezekinya seperti itu. Tapi bukan berarti aku teh udah berputus asa gitu loh teh, tetap dijalanin gitu ya, ikhtiarnya segala macem. Tapi aku tidak akan beroverthinking di situ. Terus akhirnya aku berpikir bahwa aku ibu yang gagal, lain sebagainya. Kan ini udah takdir Allah gitu. Aku udah menjalani yang sebaik-baiknya. Kayak gitu ya mungkin emang kayak gini pasti ada kebaikan tapi aku belum tahu sih kebaikannya apa tapi udah jalanin aja gitu nah pasrahnya tuh udah di situ sih teh jadi oh ya udah aku oh. udah ngelakuin udah gitu lebih kebayang nggak teh kalau kita pakai kayak gini Nah, iya, lebih kebayang kalau gitu. Jadi mana yang salah kita, mana yang bukan gitu ya. betul berarti nah nah kan ini apa yang bisa saya kendalikan misalnya teh kan ini teh berarti usaha Mm-mm. hasil ya nah usaha itu berarti kita hasil mah udah wa Allah mau gagal, mau berhasil, mau ditunda gitu kan? Udah Ya, itu mah Allah yang penting mah usaha kita berarti yang terbaik gitu. Udah teh gitu. Karena aku tahu lah cara berpikir analitikal tuh harus kumahnya itu tidak. maksudnya Lagi tidak keluar, abstrak banget tidak ada gitu di ya. meja. Aku tidak bisa gitu memikirkan seabstrak itu gitu.
Nah, Oh, kira-kira gitulah. Ini sangat membantu aku sih teh akhirnya yang tadinya overthinking yang sama anxiety nggak bisa tidur ya sampai subuh teh terus aku teh iya. berpikir. Ini sangat membantu teh. Jadi nggak pakai obat lagi, nggak pakai apa segala macam gitu. Dan ketika berpikir pun jatuhnya teh kayak ngobrol sama Allah gitu loh teh. Jadi nggak kita mikirin Oh, ngegulung pikiran kita iya sendiri, iya. tapi gitu ya ke ke kebayang ya teh ya. Nggak ngegulung pikiran, tapi Ada yang diajak eh ngobrol Allah gitu. eh, Mm-mm, itu. Oh, iya. Ya, Bu. gitu. Iris Mudah banget. Ini PR mudah-mudah nih berarti. mudah-mudahan jadi lebih ini ya apa namanya kebayang ya gimana Ya, caranya berserah berpasrah teh gimana. berpasrah. Ya, Yang ini mah udah ini oh ini ya berarti ini notesnya adalah titipkan sepenuhnya gitu ya. Oh, gitu. Titipin. Termasuk emosi kita, kesehatan kita, anak kita, suami kita, oh, karir kita. Ah, udah itu mah. Tipin aja sama Allah udah. Persepsi orang lain teh, omongan orang lain, nah itu. pikiran orang lain ke kita. Ah, udah sekarang udah gak mikirin dah, bodo amat biarin aja lah gitu. Yang penting aku nggak zolim gitu ya. Maksudnya kita masih punya batas gitu. Yang penting aku nggak zolim sama dia, nggak merugikan dia ya udah weh gitu. Gitu sih kira-kira. Masya Allah ya tabarakallah. Masih ini sih teh, aku juga masih dalam belajar terus lah. Proses. Iya betul, masih dalam Iya, proses makanya kita teh judulnya kan belajar bareng teh ya gitu. iya. Masih dalam proses karena ya emang kebawa terus sih si overthinking itu tuh overthinking lagi gitu kan, overthinking lagi. Tapi kalau kayak udah susah tidur, kela ini tuh yang mikirin apa sih gitu. Oh ternyata hal yang nggak harusnya aku pikirin ya gitu. Jadi awareness lagi, balik lagi Mm. acceptance, action, gitu kira-kira. Belajarnya seumur hidup ya teh ya. Ya, Gitu sih. sebenarnya kayak baru kerasa belajarnya itu pas jadi ibu ya. Ya, Pas apa gimana teh? pas jadi ibu Iya, iya, memang jadi kayak kayak cerminan ya, cerminan kita ya gitu. Mm-mm. terus kayak gitu. Kita ini mah gimana ya? Jadi itu karena saya jarang bergaul ya Bu. Jadi dia juga uh, ada paling di kompleks itu. Mm-mm. Kalau anak yang lain kan kayak di tanda kutip diabur gitu ya. Mm-mm. Nah, pas saya kebetulan enggak. Nah, Mm-mm. karena saya juga nggak berteman, jadi kan nggak ngerumpi ke tetangga nggak apa. Jadi anak saya Mm-mm. juga nggak main gitu kan. Mm-mm. Nah, ada tetangga yang rumahnya sebaris itu, anaknya tuh manipulatif banget gitu. Di apa namanya? Uh, ini baru kemarin kejadian. Dia main bawa ini silikon kuas saya, bawa pulang ke rumahnya. Nah, suami Mm-mm. saya kan marah. Mm-mm. Kenapa itu dibawa gitu? Ini anak tuh nggak diajarin, itu tuh emang nggak diajarin drama apa gitu. Nah, terus akhirnya anak saya ambillah ke rumah tetangga itu ya. Ini gitu nyamper. Mana ini eh was ibu aku dan yang aku jadi dimarahin sama ayahku gara-gara. Tapi pas ngobrol gitu sama anaknya, si anak itu kayak nggak ngerasa salah gitu. Aku tuh yang ini ibunya kok nggak apa ya, nggak aware kayak gitu-gitu gitu loh. Mm-mm. Nah kan eh jadi emang ibunya tuh punya anak kelima, jadi mungkin nggak Oh, Masya kepegang gitu Allah. ya. Mm-mm. Nah, terus aku juga bingung ya, wah kalau misalkan anakku udah, jadi kan suamiku nggak bilang, wah kamu tuh jangan sampai jadi people pleaser nih nanti gitu kan. Mm-mm. Terus aku berkaca lagi, wah aku juga dulu kayaknya gitu deh dulu berteman gitu kan ya. Jadi benar Mm-mm. anak itu cerminan kita terus Cerminan ya. Mm-mm. terus sampai aku mikir lagi dulu aku
teman tuh gimana ya gitu. Eh, Interaksi aku sama teman-teman gimana ya gitu. Di sini ya sampai wah kayak aku harus belajar lagi nih gimana nanti mempersiapkan anakku kalau misalkan memang dia nggak akan ada temennya Iya, gitu. iya, iya betul betul. Jadi kayak pesannya Allah ya. Ya. Iya Bumbu nih masih di sini PR-nya gitu kali ya. Untuk Mm-mm. mencapai nafsu mutmainah teh nih ternyata di sini nih PR-nya. Gitu justru baik ya berarti ya. Jatuhnya masih sebenarnya. Cuman kita teh kayak masih denial ya. Oh, diujinya sampai kayak gini sih gitu. Gitu deh. Aku izin stop recording.